Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwan dan akhwat jamaah pengajian Suara Al-Iman Jombang nih. Jamaah pengajian Suara Al-Iman Jombang yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saat derenge kita mulai, bapak-bapak, ibu-ibu sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan kesehatan kelembek sampean diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia, yakni thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi ini adalah sesuatu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, maka kita akan ditempa oleh dosa atau kesalahan-kesalahan. Karena thalabul ilmi merupakan kewajiban fardhu ain, faridatun ala kulli muslim, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bersabda tentang masalah keharusan kita untuk menuntut ilmu, ya. Dan kalau ada kalimat ilmu yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dimaksud adalah ilmu agama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah
kita bisa mengikuti akan sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita bisa istiqomah di dalam memegang ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ahlan wa sahlan, kita mengawali kajian kitab yang mana kita akan mengkaji Kitabul Jami', yakni kitab yang mu'alifnya Ibnu Hajar Asqalani, yang mana kitab ini para jamaah merupakan sambungan daripada kitab Bulughul Maram. Jadi kalau jenengan punya Bulughul Maram, biasanya di belakang bab yang terakhir itu ada Kitabul Jami'. Yang terakhir, yang terakhir itu paling belakang itu ada Kitabul Jami'. Para jamaah, kenapa Kitabul Jami' kok ditaruh paling belakang? Padahal yang namanya Kitab Bulughul Maram itu merupakan kitab hukum-hukum masalah fikih, sedangkan Kitabul Jami' adalah kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak, juga doa dan dzikir. Seakan-akan beda permasalahan, beda bab yang dibahas. Tapi Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah memberi atau menaruh Kitabul Jami' ini ada di belakang karena beliau punya tujuan, andai kata kita yang sudah khotam menyelesaikan Bulughul Maram, berarti kita itu memiliki ilmu tentang fikih. Karena dalam Bulughul Maram itu dibahas mulai Kitabut Thaharah, babul miyah, bab air, sampai hukum-hukum sholat, puasa, haji, jihad, sampai hukum-hukum wakaf dan lain sebagainya. Mu'alif mengharapkan agar kita ini kalau sudah pinter mengerti ilmu agama, diharapkan kita ini tidak sombong. Diharapkan kita ini menjadi orang yang rendah hati. Diharapkan kita ini menjadi orang yang tawadhu. Kenapa? Karena banyak orang-orang atau kaum muslimin yang ketika ia itu memiliki ilmu, mengetahui ilmu, ada di antara mereka yang merasa memiliki kelebihan, sehingga adab ataupun akhlak kadang-kadang tidak tercermin. Betapa banyak orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang mengerti agama, bahkan pakaiannya sangat sunnah sekali, juga berjenggot, dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak juga di antara saudara-saudara kita itu akhlak dan adabnya tidak dipraktekkan, sehingga banyak membuat orang bingung. Orang ini paham agamanya bagus, ngajinya rajin, tapi akhlaknya kok tidak bagus. Adab-adabnya kok tidak bagus dengan orang lain. Sehingga para jamaah, inilah
tujuan daripada mu'alif Ibnu Hajar Asqalani menaruh Kitabul Jami' di belakang, paling belakang sendiri di antara kitab Bulughul Maram. Jadi sekali lagi beliau ingin ya orang-orang yang memahami ilmu agama, beliau menginginkan orang itu harus berakhlak dan beradab. Kita mulai hadis yang pertama. Hadis yang berkenaan dengan hak-hak seorang muslim. Babul adab, ya, bab adab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata sapa iku Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim alal muslim sittun, haknya seorang muslim atas atau terhadap muslim yang lain itu ada 6. Jadi para jamaah, kalau disebutkan kalimat muslim di sini berarti dia itu orang Islam. Apapun organisasinya, ya. Apakah dia itu ahlu ibadah atau ahlu maksiat, ya. Selagi dia belum keluar dari agama Islam, berarti masuk di dalam hadis ini. Berarti dia harus menerima hak penghormatan dari kita selaku orang muslim. Kalau pelaku bid'ah gimana? Selagi dia itu muslim tidak keluar dari Islam, dia juga masuk dalam hadis ini. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini disebutkan ada 6. Ya, ada 6. Syekh bin Baz menjelaskan, ya, ini kitab ini disyarah oleh Syekh bin Baz, ya, menjelaskan bahwasanya 6 ini tidak membatasi harus 6, gitu ya. Jadi haknya muslim itu tidak harus 6, cuman Rasulullah memberitahu dalam kesempatan ini ada 6. Ya. Yang pertama, idza laqita fasallimu alaihi. Yang pertama, apabila kamu bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka hendaklah mengucapkan salam atasnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haknya seorang muslim yang pertama, nek kula mbek sampean ketemu dimanapun berada, maka kula mbek sampean dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya. Berarti para jamaah, kula mbek sampean mengucapkan salam itu sesuatu yang harus. Okay. Para ulama berbeda pendapat apakah salam ini wajib atau sunnah atau mubah. Okay. Di sini dijelaskan, ya, bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Berarti
Kula mbek sampean hati-hati kalau meninggalkan salam. Nggih. Maksudnya apa? Kula mbek sampean diharuskan untuk senantiasa mengucapkan salam ketemu teman-teman kita di mana saja. Ya. Selagi dia itu seorang muslim, maka kita dianjurkan, disunnahkan, ada berpendapat wajib Pak ya. Akan tapi yang jumhur menyatakan sunnah muakkadah. Ya. Jadi enggak beda jauh sebenarnya dengan wajib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim itu wajib mendoakan sesama muslim. Ya. Jadi salam itu adalah doa. Dan hebatnya ajaran Islam itu para jamaah, itu melebihi kehebatan agama-agama lain. Hebatnya ajaran Rasulullah itu melebihi kehebatan ajaran agama yang lain. Kalau agama lain menyapa orang, good morning, selamat pagi, ya. Yang didoakan itu waktunya, bukan orangnya. Ya. Yang didoakan itu waktunya, bukan orangnya. Tapi orang Islam, Rasulullah memerintahkan kita assalamu alaikum. Assalamu, keselamatan bagi kamu. Satu orang pun pakai bahasa kum, karena ini bahasa penghormatan. Semoga keselamatan atas jenengan, warahmatullah, dan rahmat Allah juga atas jenengan, wabarakatuh, dan juga berkahnya Allah. Doanya selamat, rahmat, berkah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula mbek sampean juga sering mendengar bahasa-bahasa sapaan. Sebenarnya yang namanya salam ini sama dengan menyapa. Cuma orang Islam menyapanya itu beda. Nek kula mbek sampean ketemu koncone nduk dalan utawa ketemu tanggane, monggo Pak. Ngoten Pak ya. Nek bahasa Indonesia nih mari. Ya. Nek arek nom-nom ya napa? Halo coy. Ya. Kalau orang-orang dahulu sampurasun. Gimana ya? Napa sampurasun artinya? Saya semerape itu sampo napa? Enggak. Semerape sampo clear. Ya. Nek zamane tiang-tiang biyen ki nek ngrungokno film Brahma Kumbara niku lho. Nggih, sandiwara sampurasun jawabane rampes. Ya, entah itu dari orang Hindu, entah dari bahasa Melayu apa bahasa Jawa Barat, mboten semerap. Yang jelas sapaan-sapaan itu memang ada. Akan tapi itu maknanya semuanya tidak ada yang bermakna. Ya. Tapi Islam memberi kelompok sampean pengajaran. Ini hebatnya Rasulullah, hebatnya agama Islam memerintahkan kebaikan dan diberitahu cara berbuat baik. Ini hebatnya Islam. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kalau mbak sampean salam iki nang sapa? Ya. Apa salam iki nang wong sing kenal tok napa mboten? Ya. Kadang-kadang kalau mbak sampean iki nek salam iku nang sing kenal tok. Iki masalah ning iki. Para jamaah, kita lihat
Ya sabda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayati 'alan nasi zamanun. Sesungguhnya ya, akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana yakunul islamu fihi, yakunus salamu fihi lil ta'rifi. Ya. Suatu zaman akan datang kepada manusia yang mana manusia saat itu mereka itu mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Ya, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Jadi suatu saat Ibnu Mas'ud itu ketemu sahabat yang lain. Sahabat ini mengatakan, Assalamualaikum ya Abdul, ya Abu Abdurrahman. Nama lainnya Ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Jadi sahabat ini salam kepada Abu Mas'ud. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, innahu sayati 'alan nasi zaman. Sesungguhnya akan datang suatu zaman yang mana orang-orang saat itu mereka itu mengucapkan salam hanya kepada orang yang kenal saja. Ya. Saat ini kalau mbak sampean pun ngalami napa dereng? Pun ngalami napa dereng? Dalem sampean nek kepanggih kancane sing sampean salami sinten? Sing kenal apa sih mboten? Berarti sampun. Ya. Nggih. Berarti sudah ngalami. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ternyata perbuatan semacam ini merupakan ciri-ciri tandanya hari kiamat. Nggih. Min asratil saati ayyamur rajulu bil masjidi. Termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah ada seseorang yang dia itu berjalan melewati masjid la yusalli fihi, yang dia itu tidak biasa sholat di situ. Maksudnya apa, Pak? Maksud itu tanda-tanda kiamat itu ada seseorang sing sampean gak biasa sembahyang nang kono, sampean sembahyang nang kono. Nggih. Kemudian wa alla yusallim ya, illa, dan dia itu mengucapkan salam illa alaman ya'rifuhu. Dia mengucapkan salam nyopo hanya kepada orang yang dia kenal saja. Sampean kayak kula umpamane nggih. Jarang-jarang salat teng Raudhah ya, Masjid Ar-Raudhah. Nggih. Enggak biasa salat di situ. Kemudian saya datang di situ ya. Di situ kebetulan ada sampean-sampean yang warga sini. Lah, kula salam tapi nang sampean. Lah, jamaah yang lain ya kula mboten kenal. Nggih. Kula mboten kenal. Kemudian saya cuma salam ke sampean, mendekat sampean, kemudian saya salaman-salaman, bahkan ada yang cipiki. Nah. Jamaah yang lain yang kita nggak tahu, kita nggak ngereken. Nggih. Kita nggak ngereken, nggak kenal ya aku. Nah, ini termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Dan di zaman kula mbek sampean ini sudah terjadi, Pak. Di zaman kita ini sudah terjadi. Dan kita berharap dengan mengetahui seperti ini, kita berharap apa? Supaya bukan kita yang penyebab dari kiamat itu. Supaya kita itu melakukan sesuatu yang tidak seperti yang disampaikan ini.
para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kula mbek sampean kenapa sih kok dikongkon salam? Nggih. Dikongkon salam nang sapa? Semua orang. Ya. Semua orang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, ya, beliau bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian itu masuk surga sehingga kalian itu beriman. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian itu disebut orang beriman sehingga kalian saling mencintai sesama saudara Islam. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian di sini disebutkan ala adullukum ala sayin idza fa'altumuhu tahabbabtu. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu perbuatan yang jikalau engkau melakukannya, kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Para jamaah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya salam. Ya. Betapa pentingnya salam. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwasanya orang yang suka menyebarkan salam itu menunjukkan baiknya kualitas keimanan seseorang. Ya. Salam pada siapa? Kepada semua orang. Yang dimaksud adalah orang Islam. Saudara kita, para jamaah. Kalau disebutkan saudara dalam hadis Rasulullah itu adalah saudara seislam, seagama. Okay. Saudara seagama. Kalau dia agamanya Islam, berarti sudah saudara kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menjelaskan orang tidak akan masuk surga sehingga dia beriman. Dan orang itu tidak akan beriman sehingga dia itu saling mencintai sesama muslim. Berarti kalau sesama muslim harus cinta. Cinta ini apa sih? Wah. Cinta itu berarti kalau memberlakukan kepada saudara kita sama dengan memperlakukan pada diri kita sendiri. Kalau kita dilakukan begini nggak enak, berarti saudara kita juga nggak enak. Kalau saudara kita sakit, berarti kita merasakan sakit. Saudara kita tidak senang, berarti kita merasakan tidak senang. Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dinyatakan orang itu beriman sehingga dia itu mencintai saudaranya, saudara seislam, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini para jamaah. Jadi kelompok semen hati-hati. Hati-hati. Karena kelompok semen kadang-kadang salah kaprah. Salah kaprah napa? Salah kaprah gampang ngelokno. Sesama muslim. Gampang ngelokno. Ini banyak terjadi. Nah, dan ini akhlak yang buruk. Karena pesannya Rasulullah, tidaklah kalian itu disebut beriman sehingga kalian saling mencintai atau kalian mencintai saudara seislam seperti kalian mencintai dirinya sendiri. Hati-hati para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena al-mu'minu lil mu'minin. Orang beriman itu
dengan orang beriman yang lainnya kalbunyanin, sebagai mana bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dun, yang mana dia itu saling menopang. Jadi bangunan itu saling menopang. Rumah itu belum disebut rumah nek gak ana pondasine. Rumah itu belum disebut sempurna nek ana sing sik bolong, kurang botone siji bolong dan lain sebagainya. Jadi orang beriman itu, para jamaah, harus saling menguatkan. Kalau saudaranya ini lagi futur, ya harus dikasih motivasi. Kalau saudaranya lagi melakukan kesalahan, ya harus diingatkan. Tentunya dengan baik, bukan dijauhi, bukan ditakdir. Keliru itu. Itu sangat keliru. Salah meletakkan masalah bab jarwah takdil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah muslim satu dengan muslim yang lain itu saudara. Lah supaya kelompok Islam ini semakin akrab dengan muslim yang lain, caranya kata Rasulullah, resepnya adalah afsus salam bainakum. Sebarkan salam. Jangan sampai kelompok sampean podo-podo ngajine, kemudian beda ustate gak gelem salam nang kono. Gak gelem salam. Engko nek salam katut ketularan. Tidak boleh seperti itu. Karena orang muslim yang dimaksud Rasulullah di sini adalah selagi dia itu Islam. Lah dia ahlu bid'ah, Ustaz. Selagi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, itu masih saudara kita. Ini yang harus kita sampean tanamkan pada diri kelompok sampean. Intinya apapun golongannya, sampai berapapun tingkatan dia ilmunya atau tingkatan dia ibadahnya, walaupun dia itu fasik, senang melakukan maksiat, tetap kita harus salam kalau ketemu dia. Kenapa? Lah kalau ada orang fasik melakukan maksiat, kelompok sampean malah gak tegur sapa, gak gelem nyopo dan lain sebagainya, gak gelem salam, Lah orang seperti itu akan makin jauh dengan hidayah. Semakin jengkel, semakin mangkel baik kelompok sampean. Makanya kelompok sampean semakin sering ngaji, itu harus semakin kuat tingkat mahabbah kita kepada sesama muslim. Semakin kuat tingkat mahabbahnya. Tingkat kasih sayangnya harus semakin tertanam. Sampai-sampai andai kata saudara kita itu ada yang sakit, kita ikut merasakan sakit. Karena ibaratnya itu tubuh satu. Nek driji kelompok sampean sikil iki kuwenen, ngerti kuwenen nggih? Nggih. Nek kicaan sing muni atu napa putih? Lisane. Nggih. Waduh. Nggih. Mboten mungkin jempolan sing muni ngono nggih. Kenapa? Karena ikut merasakan sakit. Nggih. Nek kula mbek sampean sirai ngelu, kabeh awak iki nggih gak iso turu, Pak. Motone gak iso merem, awake lara kabeh. Lah, Islam itu sebenarnya harus begitu. Nggih. Islam itu harus begitu. Ya. Jadi ndak boleh kalau mbak sampean kait ngaji, ya. Ngaji marunu, wah, ambek wong gak kenal. Nggih. Ambek koncone gak kenal. Ya, disalam gak jawab, gak noleh dan lain sebagainya. Ini ajarannya siapa? Ngatan ya. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Justru kalau mbak sampeyan semakin kenal sunnah, semakin akrab dengan hadis-hadis Rasulullah, kalau mbak sampeyan akan semakin
menghormati orang lain. Ya. Kenapa? Karena penghormatan kepada orang lain berarti bentuk rendah diri kita, bentuk kula mbek sampean cinta kepada sesama muslim. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga. Bayangkan para jamaah, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Berarti surga itu untuk orang beriman. Dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu saling mencintai sesama muslim. Jadi ciri ini orang beriman itu mencintai sesama muslim. Kemudian Rasulullah memberitahukan, apakah kamu mau aku beritahu bagaimana supaya kalian itu bisa saling mencintai? Satu-satunya kata Rasulullah, afsus salam bainakum. Kalian harus senang saling mengucapkan salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya ngeten, Pak. Sampean nek salam kadek milih-milih. Ya, iku wong iku gak duwe tangga sampean gak tumon ngaji, ya gak tumon nang masjid umpamane ya. Sampean liwat, sampean salam, assalamualaikum. Satu, nggih. Kula mbek sampean sudah menanamkan bibit-bibit persaudaraan. Bibit-bibit napa? Keakraban. Ya. Kedua, kula mbek sampean menghormati dia. Nggih, menghormati walaupun dia itu nggih ya sering melakukan maksiat, nggih gak seneng ngaji, tapi ternyata kula mbek sampean menunjukkan akhlak yang baik, sik gelem nyopo. Salam itu sapaan, Bang. Salam itu menyapa, tapi iku Islam. Ya. Kemudian kalau mbak sampean nek di salam wong kaya ngoten niku, ngapunten. Sampean enak-enak dong-dong nang ngarep. Kemudian ana wong liwat, "Monggo, Pak, monggo." Meneh liwat, "Pak, monggo, Pak, monggo." Kira-kira yang sampean tangkep apa? Kebaikan. Sopo ya kok apik, kok nyopoan, pasti seperti itu. Beda sampean duduk liwat bendino liwat, ya noleh ae gak. Bawanter pisan pomane tambahi blayar. Ya, paling sampe tambahi kurang ajar anake sapa iku lho. Ya, sing nyopo duduk wong tapi blayerane. Itu adab-adab kebiasaan di antara kita. Kebiasaan bukan ajaran Islam. Tapi Islam mengajarkan dengan salam. Sapaannya dengan salam. Lebih baik dari monggo, Pak. Permisi, Pak. Lebih baik dari itu. Ya. Makanya Sedekah Rasulullah, benar apa yang disampaikan Rasulullah. Nek kamu kepingin saling mencintai, ada ikatan hati dalam dirimu, maka saling salamlah, sebarkanlah salam di antara kalian. Ikhwan, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kula mbek sampean harus mengucapkan salam kepada siapa dan siapa dulu yang harus kula mbek sampean salam duluan itu siapa.
Karena macem-macem nggih, sapa sing kudu salam dhisik? Ya. Apakah sing enom apa sing tuwek? Apa wong sing lungguh apa sing melaku? Nah, niki sudah diajarkan Rasulullah juga. Nggih. Semuanya sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Para jamaah, kemudian ya nanti kita bahas di sini. Gelombang sampean niku nek oleh salam ya apa? Nggih. Ingat, salam itu ada 3 makna di sini. Salam paling pendek adalah assalamu alaikum. Salam pertengahan assalamualaikum warahmatullah. Salam lengkap wabarakatuh. Berarti ada 3. Nggih. Di dalam ayat nggih, yakni surat An-Nisa nggih. Mungkin jenengan nanti bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kula mbek sampean nggih, tentang masalah salam, bagaimana caranya nggih. Apakah kula mbek sampean iki salamnya pendek dibalas dengan pendek, panjang dibalas dengan panjang, nggih. Dan ingat para jamaah, kula mbek sampean selama ini mungkin pernah dengar salam itu, kalau tadi kan ada 3 ya, ada yang ditambahi. Nanti krungu sampean assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, nanti kepireng nang mboten? Ya. Lah ini ku jawab ya nopo ngoten ya. Nggih. Jawab niku kan minimal sama atau lebih kan begitu. Nah, ini ana tambane hi ta'ala wabarakatuh lah. Kalau misalnya ndak usah neko-neko lah nggih. Kalau misalnya cukup kita sampaikan salam seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lah, nek kula mbek sampean ada orang salam assalamualaikum, jawablah minimal sama. Apa jawabannya, Pak? Waalaikumsalam. Kalau dia menyampaikan assalamualaikum warahmatullah, minimal sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia jawabnya lengkap, apa salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kalau sampean waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau jawabannya lebih. Ya. Lebih seperti apa? Ya. Ini disandarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza khuyyitum, dan apabila kamu dihormati, maksudnya kamu diberi salam, bitahiyatin, dengan penghormatan, dengan salam, fahayyu, maka balaslah untuk menghormati dia, mengucapkan salam kepada orang tersebut, bi ahsana, dengan yang lebih baik, minha, dari ucapan orang tadi. Jadi perintahnya berarti apa? Assalamualaikum, saya menjawab yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, atau balaslah dengan minimal sama. Ya, minimal sama. Ini perintahnya Allah dalam surat An-Nisa ayat 86.
Lah nek salame lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita jawabnya dilebihkan? Ada lebihnya enggak, Pak? Enggak ada. Nah ini kau ta'ala. Berarti kita tambahi waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Loh dalilnya mana? Dalilnya jawablah fakhayyu bi aksan. Balaslah dengan yang lebih baik. Tapi kan tidak ada ajaran Rasulullah begitu. Ditambahi ta'ala nih wow. Iya. Dal. Waalaikum. Oh, enten malih nggih. Waalaikumna. Wah. Nggih keren niku, Pak nggih. Nggih. Berarti yang kita jawab apa? Rudduha, jawablah yang sama. Kalau sudah enggak ada lebih, berarti jawablah yang sama. Kalimat lebih itu kalimat tetap harus sesuai dengan tuntunan. Nggih. Bukan berarti wah tambahi dhewe gak apa-apa, mboten. Nggih, ndak boleh. Para jamaah, kalimat farudduha nggih dijelaskan pula ya oleh Syekh bin Bas nggih. Kalimat tadi kan lebih atau sama ya. Itu bisa berbentuk keras ndaknya suara. Ya. Kalau dia itu salamnya dengan keras, jawablah minimal keras supaya dia juga mendengar. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sing mlebu omahe. Kok gak jawab salame? Wis kok. Oh. Kan boleh ngono toh? Nah, makanya jawabannya harus sama kerasnya dengan apa? Yang mengucapkan. Jadi kalimat faruddu tadi jawablah yang sama. Itu tidak sekedar bunyi kalimatnya, tapi suaranya. Kemudian kalau yang mengucapkan salam itu dengan melihat wajahmu, dengan memandang wajah kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai balaslah dengan menjawab juga melihat wajah kita. Ya. Gitu. Oke. Ya tetep mawon salame dijawab, cemplonge gak usah dileboni kan ngoten. Nggih ya. Nggih. Yang salam itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah. Tapi menjawab itu hukumnya wajib. Nggih, menjawab itu hukumnya wajib. Jadi saya tadi wajibin jawab salame, bukan kewajiban ngeleboni kok kotake. Nggih, tetap saya menjawab waalaikumsalam nggih. Tambahi ngapunten lho ngoten kan. Nek wis ngapunten kan berarti wis isyarat sampean niku gak ngekeki. Nah, nanti berarti kan nanti itu orang banyak itu cara jawabnya gimana, termasuk sampean kan krungu kan, padahal tujuannya tadi untuk orang lain ya kan, tapi sampean cuma krungu. Nah, saya lanjutkan tadi. Jadi ketika dia wajahnya menghadap ke kelompok sampean, maka balaslah dengan yang sepadan melihat wajah kita. Kalau dia itu salamnya dengan senyum, sampai tambahi melihat dengan senyum. Ini namanya balasan setimpal atau seimbang. Jangan sampai dia assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak gelem delok wonge. Iya. Nek gak gelem delok berarti kan gak ketok wong iku senyum apa? Gak. Kita mboten. Iya, seperti itu. Jadi balasannya maksudnya seperti itu. Kalau senyum balas dengan senyum, juga balas dengan menghadap, melihat dirinya. Selagi itu muhrimnya. Ya. Nggih, maksudnya nek sampeyan salam wedok aja didelok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditambahi masyaallah ayune mboten ora. Ya, iku sing salam sing kebablasan ngoten ya. Para jamaah yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan di sini. Siapa yang harus salam duluan? Yusallimu, ya. Yang mengucapkan salam dulu adalah raqibun alal masi. Kalau ada orang berjalan, ya, dia melihat orang yang duduk, yang salam dulu adalah yang berjalan. Ya, kata sampe lungguh nang kono napa? Ana wong mlaku. Lah sing mlaku niki ngucapkan salam. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian ya. Wal masi alal qaid. Ya. Dan orang yang berjalan. Oh niki mau napa nggih? Tadi rokibu nggih. Rokibu itu berarti orang ini, ngapunten kalau keliru. Rokibu itu adalah naiki kendaraan. Orang yang berkendara, nggih, sampean sepedahan, apa numpak sepeda motor, numpak mobil, apa numpak jaran nggih. Ya. Yang naik kendaraan itu yang salam kepada yang berjalan. Nggih. Ana wong mlaku, ya. Sampean numpak kendaraan, kesalip sampean. Assalamualaikum. Ya. Jawabnya ya napa? Waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam. Cek krungu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kan atine gak enak. Sampai akhir iku disalam kok menengahi padahal dia jawab tapi pelan. Makanya supaya tidak timbul prasangka, jawablah seimbang. Ya. Jawablah seimbang. Pemana sampean gawe isyarat Assalamualaikum, Waalaikumsalam lho ketok ya. Berarti ketok rukune. Nggih. Jadi orang yang naik kendaraan mengucapkan salam pada orang yang berjalan. Wal masi ala qaid, dan orang yang berjalan salam kepada orang yang duduk. Nggih. Orang yang berjalan salam kepada orang yang duduk. Ini tata caranya. Nggih. Kalau mbak sampean kira-kira oleh enggak lungguh ngucapno salam sih. Ngoten nggih ya. Tapi lebih afdal seperti tadi. Boleh, tapi lebih afdal seperti itu. Tapi sampean nek wis ngaji, nggih nek wis ngaji, ya, sampean lungguh nang ngarep nggih ya. Nang kono atuh ketok. Kanca arep liwat kene. Tak salami dhisik, kadang-kadang ngoten ya. Tak salami dhisik. Nggih. Ya napa? Boleh ndak? Boleh. Cuman lebih afdolnya napa? Yang berkendara tadi lebih dulu mengucapkan salam. Nanti ada hadisnya tentang masalah itu, yang mendahului siapa. Kemudian wal qalilu alas kasir. Ya. Dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sampeyan rombongan Arab nang ndi nggih ya. Rombongan mau kemana? Sampeyan nggawa mobil pribadi, nang kono nggawa bis. Ya. Lah sing salam, sing didik mau salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya. Itu tata caranya. Tata caranya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faidah daripada mendahului, siapa yang mendahului? Ibnu Battah di dalam kitab Subulus Salam, beliau menjelaskan ini manfaatnya adalah menunjukkan bahwasanya orang yang mendahului itu, satu, dia rendah hati, dua, dia menghormati saudaranya. Ya. Ketiga, kenapa? Dia itu ikhlas. Okay. Dia itu ikhlas.
Lah, ikhlas tekon ndi? Nah, kok bisa dinyatakan ikhlas? Nggih. Orang kadang-kadang Pak ya, kayak sampean tadi tentu nang ngarep ana kancane liwat. Nyacak sih iku sik nyopo aku pokok. Oh, ngoten tentang ya. Iya. Marun ternyata gak nyopo. Wis sampean kan suudon. Gak salam. Kita kan suudon. Padahal belum tentu dia kadang-kadang dia nggak melihat kita gitu loh. Kadang nggak melihat kita. Iya. Tapi kalau ketika dia lewat nggak salam. Okay. Atau sampean salam kadang-kadang mau nduk dalan ngeten Pak kepapakan Bapak. Bisa apa? Nanti jangan. Ya. Lah dia konsentrasi depan naik sepeda motor, gak kok ndelok sampean garune sampe liwat. Engko sampean cerita nang konyo lah, ya sombong iki tak sopol gak semaur. Kadang-kadang ngoten nggih ya. Ya, makanya kadang-kala kalau sampean itu perlu melihat salam itu intonasinya atau volumenya itu seperti apa harus kita perhatikan. Karena wong nduk dalan kadang-kadang krungu suarane mesin, sampean salam gak krungu ya getno titik. Nggih. Getno maksudnya aja bengok-bengok ya. Getno titik nek iso dikai isyarat Assalamualaikum. Ya, cek semerap. Lho ngoten lho, supaya enggak timbul rasa suudon. Nah, ini bahaya. Karena ini sering terjadi. Ya, ayo tak salam gak jawab. Ngaji gondi sih loh kadang-kadang. Padahal kadang-kala itu dia nggak tahu udah nggak melihat kita mau konsentrasi Pak peda motor Pak nggak sampai ndak saya kadang-kadang juga seperti itu. Makanya misalnya harus longgar ya. Makanya kalau ada sudah sama-sama tahu kemudian dia mengucapkan salam duluan menunjukkan betapa dia itu ikhlasnya ya, mendahului rendah hati ya, inginnya persaudaraan ya, saling mencintai dan nguwongno uwong. Nah, ini yang paling penting karena ini ada hubungannya dengan hati dan hati kalau mbak sampean ingat jangan sampai gampang suudon. Nek niku wau kan ya salam nang koncone gak jawab padahal dia gak krungu utawa gak ero. Kalau mbak sampean longgar hati, nggih enggak usah ngomong. Nah, nek ketemu ae sampean kapan hari tak sopo, tak salam sampean gak jawab. Paling sampean anu ya gopoh ya lho ngoten wae. Gak usah cerita sing aneh-aneh. Nggih. Sombong mau ketemu aku gak? Oh. Tak sopo ae gak noleh. Nggih. Noleh ae gak lho. Ya, ndak boleh. Itu ndak boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, kalau Mbak Samen tadi dalam hadis riwayat yang lain ya, ditambahi lagi ya, dengan kalimat apa? Yang kecil ya, as-saghiru, yang kecil salam nang al-kabiru. Nggih, sing cilik salam nang sing gede. Nggih, ini bentuk ikhtiram, bentuk kemuliaan nggih. Bahwasanya wong tua itu perlu dihormati. Nggih, wong tua perlu dihormati. Lah kula mek sampean nggih, ndak apa-apa kula mek sampean pamane sing tuwek karena Rasulullah pernah begitu. Nggih, karena Rasulullah pernah napa? Salam kepada anak-anakmu muda. Maksudnya ajaran ini lebih afdol, okay? Tapi tidak dilarang. Okay? Jangan sampai kalau mbak sampean berpegang teguh dengan satu hadis, ya, sampean pas, napa nggih? Pas melaku, ya, utawa sampean pas naik mobil, naik sepeda motor, okay? Pas jalan atau pas duduk, ya. Di situ ada kulombek sampean merasa tahu bahwasannya yang berjalan itu kudu salam nang sing duduk. Ya. Sampean pegang teguh ini. Ya. Berpegang teguh pada ini. Sampean pas melaku disapa dhisik mbek sing longgo. Assalamualaikum. Sampean ngaji iki
kan kudu sing mlaku sing salam. Nah, nggih ya. Kan hadisnya kudu sing mlaku. Ya. Utawa sampean ketemu nggih arek enom ya. Umpamanya ketemu kula, Bang nggih. Ya. Kemudian sampean salam teng kula, "Assalamualaikum." Kula gak jawab. Ya, salah iku. Iku salah, harusnya sing salam aku. Aku kan sing enom. Kudu salam nang sing tuwek. Nah, prinsip seperti ini salah. Nggih. Kalimat aturan Rasulullah ini adalah kalimat lebih afdol. Nggih, kalimat lebih afdol. Atau jenengan apa? Jenengan umur pinten, Pak? Nggih. Swidak. Ngono dinom-nomno ngoten Bang. Jenengan pinten, Pak? 6 68 ini 75 tahu umurnya ya. Umurnya tahu, nggih. Harusnya nek ketemu sing salam dhisik sinten? Jenengan ta? Jenengan. Ya, tapi jenengan pas ketemu abah dile sing salam, jenengan nyekel iki. Wow, mari ngaji sing enom kudu salam kok sing tuwek salam dhisik. Wah. Jadi kalimat ini dipahami dengan kalimat apa? Lebih afdol. Karena Rasulullah juga sering melakukan itu, ketemu anak-anak muda Rasulullah mendahului. Okay. Lah, andai kata umure padha, ketoke padha. Ya. Kemudian posisinya sama, padha-padha mlakune umpamane. Padha-padha mlakune. Siapa yang harus mendahului? Nggih. Rasulullah mengatakan al-masiyani idza ijtamahuma atau idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis salam fahuwa afdol. Kalau ada dua pejalan kaki sama-sama berjalan, entah berkendara entah berjalan, kemudian bertemu di antara keduanya, maka yang paling utama, paling afdol di antara keduanya itu adalah siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi siapa yang dulu? Ya, di sini dikatakan oleh Imam Baihaqi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah kula mbek sampean iki salame nek mbek wong kafir ya napa? Terus pundi, Pak? Terus pundi? Nggih. Nek ana wong kafir non muslim nggih, saiki bahasane non muslim ya. Nggih, padahal kafir itu bahasa paling halus. Nggih. Bahasa paling halus. Nggih. Masalahnya di sana ada bahasa-bahasa yang kasar. Nek kula mbek sampean disebutkan domba. Nggih, agama lain kalau nyebut kula mbek sampean domba-domba yang tersesat. Nggih, wong e domba-domba ngoten. Kula mbek sampean dikira wedhus. Ya, dimasak kebuli ya. Iya. Lah Islam kan kafir itu artinya apa? Menutup diri. Menutup diri, ya, menutup kan lembut bahasanya. Ya. Tapi kalimat kafir itu ngeri ya. Kedengarannya ngeri padahal itu kalimatnya sangat bagus. Ya. Para jamaah, Rasulullah bersabda, la tabda'ul yahud ya walan nasara bis salam. Janganlah kamu tuh mendahului salam kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Jadi kalau mbak sampean gak oleh, intine gak oleh salam nang wong Yahudi wong Nasrani. Nggih. Lah nek teng Konghucu ya padha ae. Yahudi Nasrani itu agama samawi loh Bang ya. Agama yang sama-sama dari langit. Ya, agama samawi kan ada 3, ya, Yahudi, Nasrani, Islam.
Nah, ini agama selain itu adalah agama arti, agama yang muncul dari bumi. Nggih, Majusi, terus apa malih? Indonesia ini Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Ya, agama apa Semar Mesem, Gathol Ucul, nggih, iwak kutu ucul, welut ucul ngoten ya. Nah, itu semuanya agama bumi. Nggih. Intinya kalau sampean tidak boleh salam kepada mereka. Dalam kalau nyapa boleh, karena salam ini kan doa. Nah, tapi jangan mendahului. Nggih. Lah, nek kalau mbak sampean didhisiki, nek saling menyapa sesama orang boleh, tapi nggih, saling menyapa, tapi usahakan jangan mendahului. Nggih. Lah kalau mbak sampean didahului salam, kadang-kadang mereka itu salam ya. Idza sallama alaikum ahlul kitab fakulu wa alaikum. Kalau ada ahlul kitab salam nang sampean, jawabane pendek, wa alaikum. Ngoten tok mawon. Nggih. Waalaikumsalam, mboten usah. Wis wa alaikum apa karo nggih. Nek sampeyan waalaikumsalam ditambahi donga, semoga kamu selamat, berarti kan gitu. Apa maneh tambahi hi ta'ala kita bakal oleng ya. Nggih. Jadi nek kelomba sampean disalam wong nggih, cukup jawabe waalaikum ngoten tok. Loh, kenapa harus menjawab? Iya. Itu bentuk interaksi kita dengan orang lain. Nggih. Nek kelomba sampean menengahi, ya iku mang muncul sombonge. Nggih. Nah, ngijabe luwih geden. Ya. Salami mobil nggih. Nah, salam 3 jari ya napa? Ya, salam metal. Ya, apa salam dari Binjai. Napa salam Binjai niku? Nggih. Apa itu? Ninjui pisang ya. Gedang diwantemi salam Binjai. Ya, kalau sampean gak usah salam Binjai, rambutan Binjai gak apa-apa ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Rasulullah SAW itu berjalan dengan ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian disalam sama orang Yahudi. Ya. Yang mana salam itu merupakan penghinaan, ya, menghina Rasulullah. Nggih, Rasulullah ditungakno nang mati kon, ngoten nggih. Lah Aisyah ngamuk-ngamuk, nggih, dijawab mati kon, telanat kon, wis tambahane wakeh, ya. Ditegur Rasulullah, nggih, cukup jawaban waalaikum gitu aja, nggih, itu ngono. Nang mati kon Muhammad, kamu juga, maksudnya nggak usah ditambah-tambahi wis, nggak usah tambah-tambahi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mana di sini disebutkan ayyul Islam khairun. Wahai Rasulullah, mana ajaran Islam yang baik? Amalan apa yang ada di dalam Islam itu yang amalan itu dinilai baik? Ya. Qala, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, ya, wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Niki jamaah. Amalan yang baik di dalam Islam itu adalah kamu memberi makan orang. Yang satu, Pak. Yang kedua, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Nih, Pak ya. Jadi salam itu walaupun sampean enggak kenal, usahakan salam. Masya Allah para jemaah, manfaat salam itu selain kalau mbak sampean
menghormati orang, bisa jadi itu nanti pintu hidayah bisa masuk dari situ. Nggih. Sampeyan ana wong nakal, ya. Ndak apa-apa, wong senengane preman umpamane, ana preman ya, sampeyan salam, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam, ndak apa-apa. Ya. Siapa tahu nanti dia dapat hidayah dari sampeyan sering sapa salam. Masyaallah wong ku apike ya. Awak dhewe kaya ngene sik disa sapa, awak kaya dhewe kaya ngene sik disalam. Nggih, diwongno. Dalem gak tak colong kon lho, manfaate untuk dunya ngoten. Nggih. Nggih ngapunten teng griya kula nggih ngoten. Ya, enten namine mboten kula sebut namine lari niki. Nggih, stres berat nggih. Sampai orang tuanya mau dibunuh ya. Nggih. Sampai orang tuanya itu akhirnya karena mungkin sering mau dibunuh, akhirnya orang tuanya sampai bunuh diri. Nyemplung sumur. Nggih, meninggalnya masuk sumur. Sering lewat depan rumah saya. Jadi sering kula sopo, kadang-kadang kula salam, kadang-kadang kula paringi arto. Ya. Karena memang stres, jenenge wong stres Bang ya. Ya, jadi maksudnya saya nggak membenci dia gitu loh. Nggak membenci dia. Tapi saya tetap berbuat baik sama dia. Gini ki wau minimal nih wau Pak. Mboten dicukup barangnya. Minimal dia nggak jahat sama kita. Nggih, syukur-syukur dia dapat hidayah. Nek sampean menjauhi orang-orang seperti itu atau preman sampean towi. Kalau preman gak usah disopo. Ya, gak usah disalam. Wong preman kok disopo. Kulo mbak sampean tambah dibenci. Nggih, apa maneh dilebokno buku inting-inting ya. Iki malah bahaya. Ya. Kenapa? Orang seperti itu kan harusnya kita tolong. Nggih. Ibarat orang tenggelam, nggih, kalau ada ban ya lempar ban, nggih, kalau ada tali lempar tali, kalau sampean bisa berenang ya tolong dengan berenang. Aja ana wong lelep meneng ae. Tambah ndelok. Wis mendelep ae lah Bang ngono. Kan mboten tepak kan ya. Lah kan karena kita nggak bisa mungkin mau mendakwai, nggak bisa dan sebagainya, cukup dengan salam. Karena dengan salam itu akan menciptakan apa? Tahabbu, saling mencintai. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi salah satu amalan terbaik dalam Islam adalah apa? Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Ini. Andai kata kalau mbak sampean salami pilih-pilih, berarti kalau mbak sampean termasuk penyebab datangnya hari kiamat. Tadi awal-awal sudah kita sebutkan, ya, min asrotis sa'ah. Salah satu tanda-tanda ciri kiamat adalah ayyamurra ar-rajulu bil masjid. Ada seseorang yang lewat masjid, ya, yang mana la yusalli fihi, yang dia tidak biasa sholat di situ, kemudian saat itu dia sholat di situ. Yang dia lakukan apa? Ketika datang ke masjid, dia tidak mengucapkan salam illa may ya'rifuhu, kepada orang yang dikenal saja. Ya. Menyakiti orang loh Pak. Apa maneh nek sampean salam, marunu salaman, ya, maru cibika-cibiki, peluk-pelukan. Saya cuma uang nang kene mangis gak sampean salami. Ya. Tersinggung, Pak. Ya, ada orang situ, apalagi dua orang, umpamanya dua orang. Sampean situ kenal, situ gak kenal. Sing sampean salami, sing kenal tok. Piye kabare? Nah, niki gak disalami. Nah, akhirnya apa? Loro ati ciirek wong iku rek. Aku gak ditoleh. Loh. Ya, padahal anjuran Rasulullah kula mbek sampean diperintahkan untuk salam kepada siapapun, kenal atau tidak kenal. Loh, saya nggak tahu dia itu Islam maupun tidak, itu urusan buri. Yeah. Karena secara umum siapa saja kita kenal atau tidak kenal. Kemudian kok belakangan kula mbek sampean tahu kalau dia itu
bukan Islam, baru kalau mbak sampean, napa? Tidak salam kepadanya. Ya kalau awal-awal kalau mbak sampean gak roh, ya penting assalamualaikum, udah. Seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampun jam pinten iki? Oh. Nggih, Bang. Kalau bertemu siapa? Oh, nggih. Ini ki umur sudah 5 ya ngeten iki. Kalau bertemu lawan jenis, nggih. Apakah tetap salam? Tetap salam, yang penting kita ini yang lebih dulu siapa? Ya tetap tadi perjalanannya, karena tadi nggak dibahas sing lanang apa wedok dhilik gitu kan. Iya, cuman ada syarat-syaratnya di situ. Ya, maksudnya yang tadi nek dia salam dengan melihat, jawablah dengan melihat lah. Ya, bukan makruh kita, jangan dilihat. Nggih. Nggih, tetap kalau orang gitu kan cuma membutuhkan jawaban saja menurut saya. Nggih, kalau sama-sama apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya udah bablas mawon. Selesai. Nggih. Kalau perempuan enggak boleh assalamualaikum. Di endel-endel itu tambah itu haram malahan nggih ya. Tidak boleh nggih ya. Apa maneh sing disalam sampean. Wes puber ke-6 nih ngene. Nah, niki para jamaah nggih. Jadi ingat salam itu penting. Ya, dan jangan milih-milih apakah dia orang fasik, apakah dia itu pelaku bid'ah, atau dia itu teman akrab kita, atau dia itu orang yang sama ngaji dengan kita atau tidak. Tetap sampaikan salam selagi dia itu belum keluar dari Islam. Nggih. Ngopo maneh beda paham. Ya, beda paham gak gelem salam. Wah. Kayak LDI sampean. Ya, kayak Jokam gitu. Ya, LDI itu nganggep orang selain golongannya kafir dan najis. Ya. Dalam? Oh ya, alhamdulillah. Ya, sekarang lagi rame hijrah. Ya, karena paku buminya dikafirkan. Ya, paku bumi ini ulamanya LDI paling tinggi. Ulama tertinggi itu dikafirkan sama amirnya. Ya, orang-orang kan heran, iki orang yang paling paham dengan agama kok malah dikafirkan dan dia keluar dari LDI. Ada apa ini ya? Dari 3 ustadz ini, termasuk Ustadz Khalil Bustani, Ustadz Mas'ud, ya, dan lain sebagainya itu, akhirnya hijrah ke manhaj salaf, ya, karena beliaunya belajar dari Madinah. Ya, alhamdulillah dapat hidayah, banyak membawa perubahan. Saat ini gempar, ya. Saat ini gempar, ya, dan sudah mulai sadar. Ya, mudah-mudahan yang lainnya kita doakan juga supaya sadar, ya. Tapi sadarnya itu mengikuti manhaj salaf yang benar. Nah, kok sadar melok ngaji, ya podo ae, ya gak nyoba koncone, ya podo ae, ya. Keluar mulut napa? Buaya, masuk mulut harimau, nggih. Jangan seperti itu, ya. Karena masalah nek kalau sampe ningali kajian iki wae hadis-hadis kan fleksibel banget, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dinyatakan beriman orang itu. Atau tidak dinyatakan imannya sempurna orang itu sehingga dia mencintai temannya atau saudara se-Islam seperti mencintai dirinya sendiri. Sampai seperti itu. Nah, apa kita sudah bisa memperlakukan ini kepada saudara-saudara kita? Ini PR buat kelompok sampean. PR sulit, ya. Lah nek sulit goreng iso nglakoni ya aja ngelokno. Ya. Kalau ada teman-teman kita yang melakukan kesalahan, ya kita doakan, kita kasih saran, tentunya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Aja langsung wah aja ngaji nang kono sesat. Ya. Aja iku takdir ngene-ngene. Ya itu ndak bener, nggih. Jauh dari harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Ya, karena waktunya sudah malam, mulai wis bengi. Nggih, isa mangke jam 7:12 kurang lebih ya. Ya, mudun masjid nggih, wis otomatis 7:30. Ya, 7:30 gurung mlakune teko masjid. Nggih, akhirnya mulai ini jam 8. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, ya, sebagai amal soleh yang nantinya akan menjadi pemberat kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih. Kuau tanya jawab sampun mbek mlaku ya. Sekarang kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.